Assalamualaikum Sobat Awames. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sobat Awames, kali ini kita kedatangan sebuah speaker desktop 2.1 channel multimedia subwoofer system. Jadi ini ada sebuah speaker yang cocok, katanya cocok untuk disandingkan dengan perangkat PC ataupun smart TV. Uniknya, ini sudah mendapatkan sebuah mikrofon wireless. Jadi teman-teman, Sobat Awames bisa bernyanyi langsung dari smart TV. Ini adalah Advan Digital M15BT. Di bawah ini ada M12BT, powernya jelas lebih kecil. Di bawahnya lagi ada M10BT. Jadi M12BT dan M15BT ini sudah mendapatkan wireless. Seperti ini penampakan kardusnya, teman-teman. Kita mendapatkan dua speaker satelit, kemudian ada induknya, yang sekaligus juga ada subwoofernya. Spek secara singkat Sobat Awames, jadi outputnya adalah 20 watt RMS untuk keseluruhan totalnya. Kemudian untuk speakernya, satelitnya itu masing-masing 3 in dengan 5 watt. Kemudian ada subwoofernya 4 in dengan power RMS 10 watt. Seperti ini spesifikasi singkat. Dimensinya Sobat Awames, ini ada panjangnya sekitar 24,5 cm, kemudian lebarnya 17 cm, dan tingginya adalah sekitar 24 cm. Apa yang kita dapat? Mari kita cek. Yang kita dapat adalah sebuah kartu garansi resmi dari Advan 1 tahun. Kita juga mendapatkan sebuah buku panduan, dan tentunya kita mendapatkan kabel RCA to aux seperti ini. Untuk konektor ke smart TV, atau ke PC, atau ke laptop. Nah, seperti ini. Terpenting Sobat Awames, Advan M15BT ini, dia punya keunggulan seperti ini. Jadi dia cocok mengeluarkan suara power yang cukup besar, di kotaknya seperti ini. Kemudian cocok disandingkan dengan headset juga. Untuk nonton film juga oke, dan juga terpenting, dia mengklaim bisa menjadi teman setia pendamping untuk game. Aux input, USB, FM radio, mikrofon dari kabel, kemudian ada mikrofon kabel juga, TF card, dan tentunya Bluetooth. Oke Sobat Awames, jadi ini dia penampakannya, dua speaker satelit yang imut seperti ini. Kemudian di tengahnya ini adalah powernya seperti ini. Di sini ada tombol untuk volume ya. Nah, seperti ini, cukup berat putarannya. Kemudian ada treble di sini. Ada mode, tombol mode dan percepatan ataupun untuk next untuk memutar lagu. Di atasnya Sobat Awames di sini juga disediakan tombol DF card untuk memasukkan kartu, micro SD, dan tentunya ada untuk flash disk. Bagaimana samping dan belakangnya? Mari kita lihat. Oke Sobat Awames, jadi ini dia sampingnya. Di sini kita ada sebuah woofer 4 in ya, 10 watt RMS-nya. Ini sudah dilapisi dengan rem kain. Teman-teman harus hati-hati saat mengangkatnya, tipis sekali ini. Kemudian di belakangnya, ini ada lubang angin, ada tombol untuk mic volume, dan tentunya kita disediakan tombol untuk bass, knob untuk bass. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan besar kecilnya selera bass masing-masing seperti ini. Cukup ringan putarannya. Kemudian di sininya Sobat Awames, ini kita disediakan sebuah konektor RCA. Ini teman-teman bisa menghubungkan untuk ke laptop, untuk ke smart TV, ataupun untuk ke HP. Bisa lewat ini Sobat Awames. Di sininya, nah ini kelihatan tidak? Ini ada sebuah lubang jack 3,5 kiri kanan, right and left-nya. Untuk apa? Untuk satelitnya. Jadi di sini, nah ini speaker satelit yang mungil ini, ujungnya adalah jack 3,5, nanti bisa masuk di sini seperti ini. Nah, kemudian di sininya, yang terpenting juga Sobat Awames, jadi kita juga sudah disediakan jack atau colokan untuk mic eksternal. Jadi teman-teman, selain sudah mendapatkan mic wireless seperti ini untuk satu orang, ini sudah wireless bawaan cukup ringan, ini juga disediakan lagi untuk mic eksternalnya. Jadi teman-teman bisa menambahkan mic kabel atau mic wireless sendiri, bisa bernyanyi lebih dari satu. Bawahnya ada tombol power off seperti ini, cukup simple, dimensinya ramping, dan ini juga cukup ringan, sekitar 1,5 kiloan. Bagaimana hasil dan tesnya? Mari kita saksikan.
Sobat Awamers, jadi itu dia tadi kita sudah melakukan dengan 1-2 lagu untuk impresi awal ini. Saya akan menyampaikan sebuah konklusi yang teman-teman nanti bisa menyimpulkan sendiri. Pertama, Sobat Awamers, ini harganya sekitar 350 ribuan sampai 400 ribuan. Tipis di bawah 500 ribu. Poin utama adalah teman-teman bisa mendapatkan sebuah speaker desktop 2.1 yang bisa multifungsi. Bisa disandingkan dengan TV, laptop, PC, dan tentunya, Sobat Awamers, teman-teman juga ini bisa disandingkan dengan sebuah game atau konsol. PS5 kah, Xbox kah, seperti itu. Namun, Sobat Awamers, saya harus menyampaikan juga bahwa selain punya keunggulan seperti itu yang multifungsi, dia juga punya RGB seperti ini yang cukup indah buat teman-teman ruangan desktop game mungkin. Dia juga mempunyai mix yang cukup. Tadi kita sudah mengetes secara singkat, mixnya cukup kalau buat nyanyi-nyanyi di dalam kamar. Sekali lagi, di dalam kamar. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau di ruangan yang cukup besar, Sobat Awamers, ini tidak akan bisa mengangkat. Jadi ini cocoknya dipakai di ruangan maksimal mungkin 3x3 itu sudah enak. Selanjutnya, Sobat Awamers, bassnya tadi tidak bisa dipungkiri meskipun dimensi untuk subnya di sini adalah 4 in dengan 10 watt. Ini jelek banget. Deep banget, bulat banget ya. Lumayan banget untuk harga di bawah 500 ribu. Tepatnya sekitar 350 ribu ke atas. Itu poin-poin positifnya, Sobat Awamers. Kemudian saya harus menyampaikan juga di samping poin-poin kelebihannya, Sobat Awamers, ini juga ada beberapa yang kurang optimal. Pertama, kalau teman-teman mengharapkan sebuah speaker ini bisa, dikatakan bisa keras banget, kenceng banget, itu saya pikir tidak bisa. Tadi, kita menggunakan koneksi Bluetooth, itu volume dari HP ini, itu saya maksimalkan, Sobat Awamers. Kemudian, ini juga hampir mentok. Settingan volume di sini adalah hampir mentok loh ini. Ini hampir mentok, ke sini dikit udah mentok nih. Nah, itu seperti itu. Teman-teman bisa mendengarkan secara real tadi, ya seperti itu. Kekencangannya, kekerasannya, output suaranya seperti itu. Jadi, kalau dipakai di dalam kamar, ini memang oke punya lebih dari cukup mungkin untuk di dalam kamar. Namun kalau kamarnya agak luas, agak besar, saya pikir ini tidak akan bisa memberikan suara yang optimal dan oke punya. Berbeda, saya harus menyampaikan apa adanya, berbeda dengan yang sebelumnya, kapan hari pernah kita ulas, Nakamichi, meskipun dari sisi power itu kurang ya, untuk bassnya ya, masih mantepan ini bassnya. Namun untuk volume, kekerasan suara, dan mungkin portabilitasnya, itu jelas unggul Nakamichi yang kemarin, NBS 112 itu. Kenapa? Kita sudah melakukan tes outdoor, sekecil itu Nakamichi itu bisa sampai lumayan untuk di outdoor ataupun semi outdoor. Bisa dibawa ke camping, ke perkemahan, teman mancing, ya seperti itulah. Kalau ini, saya bisa katakan kesimpulan akhir Sobat Awamers, ini worth it value tentu, karena harganya adalah sekitar 350 ribuan. Nanti link akan kita sertakan. Namun, untuk dipakai agak ruangan lebih besar, ini jelas kurang. Overall, untuk dalam ruangan 3x3 mungkin 2x2 atau 2x3, ini oke punya sebagai teman Sobat Awamers dalam menyandingkan sebuah TV atau disandingkan dengan sebuah PC, desktop game, dan lain-lain seperti itu. Ini sudah lebih dari cukup. Next, Sobat Awamers, akan kita coba dengan Smart TV dan kita langsung karaoke dengan Smart TV seperti apa nanti suaranya. Untuk saat ini, seperti itu kesimpulannya. Terima kasih.